Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 21 SIB ingin mempresentasikan dari materi pendidikan kewarganegaraan yaitu demokrasi dari dasar Pancasila. Baik, sebelum kita masuk ke materi, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu pertama kali ada saya, Kevin George Kilen, yang kedua ada Ferdi Ramburiwanda, yang ketiga ada teman saya Diki Ansar Romanza, yang keempat ada Akram Irfandi, yang kelima ada Eri Ilham Maulana, dan yang keenam ada Muhammad Danis Fazuran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan penjelasan demokrasi Pancasila terlebih dahulu. Yang pertama, demokrasi ini memiliki prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Karena demokrasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang tujuannya dari setiap sila Pancasila. Contohnya seperti demokrasi yang harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu kita lanjut ke sila kedua, yaitu demokrasi yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab, sesuai dengan sila kedua, yaitu harus menyesuaikan diri dengan bersikap adil dan beradab. Lalu demokrasi itu harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya itu demokrasi haruslah dipimpin oleh hikmat serta bijaksana dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Dan terakhir itu seperti yang kita tahu, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya demokrasi itu harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, kesimpulan ini, demokrasi itu bersumber dari Pancasila, sebuah kewajiban agar tidak terjadi demokrasi untuk kepentingan sepihak. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdi Ramburiwanda. Nomor 2, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila yang dikutip dari modul Kementerian Pendidikan berupa 1. Adanya pemilu secara berkesinambungan. Lihat seperti sekarang, dari dulu juga bahwa Indonesia melakukan pemilu setiap 5 tahun sekali dan secara konstan. Yang kedua, ide terbaik akan diterima dibanding suara terbanyak. Ketiga, adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak bagi kaum minoritas. Keempat adalah pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi. Kelima, kompetisi dan berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusi sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Diki Ansar Romanza. Keunggulan demokrasi Pancasila. Dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila, kita mementingkan musyawarah. Musyawarah itu tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas atau minoritas, tapi yang dihasilkan musyawarah itu sendiri. Demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang pernah diberlakukan Indonesia pada zaman dulu tidak sesuai dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keunggulan tertentu. Berikut adalah beberapa keunggulan demokrasi Pancasila. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. 2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial. 3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mungkin itu saja mengenai keunggulan demokrasi Pancasila. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Akram Irfandi. Baik, pada kali ini saya akan membacakan tentang prinsip ideologi Pancasila. Secara ideologi dan konstitusi demokrasi, Pancasila memberikan prinsip-prinsip bagi bangsa Indonesia. 1. Kesamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan keadilan sosial. 5. Keputusan diambil dengan musyawarah dan mencapai mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan estetika nasional. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Eri Ilham Maulana. Oke. Apakah sudah kedengaran?
Oke. Nomor 5. Aspek demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu aspek formal, menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menjadi wakil dalam badan perwakilan rakyat, serta mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. 2. Aspek material. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketiga, aspek normatif atau kaidah. Aspek ini membahas tentang tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Keempat, aspek optatif. Aspek ini fokus membahas tujuan atau kehendak yang ingin dicapai. Aspek kelima yaitu organisasi, menjelaskan wadah pelaksanaan demokrasi. Dan aspek keenam, aspek kejiwaan. Aspek ini menjelaskan semangat penyelenggara negara dan pemimpin negara. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk yang keenam, pelaksanaan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Ketika awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berkembang di masa selanjutnya. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, periode awal kemerdekaan menghasilkan 1. Yang pertama, pemberian hak politik untuk warga negara yang dianggap dewasa. Pemberian hak politik ini tidak ada diskriminasi. Kedua, Presiden secara konstitusional dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP sebagai pengganti parlemen. Ketiga, maklumat wakil presiden memungkinkan untuk membentuk partai politik. Selain awal kemerdekaan, demokrasi Pancasila ada ketika masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Baik, untuk penutup saya kembalikan kepada ketua kelompok kami, Kevin, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja dari hasil presentasi kami dari kelompok 2 mengenai demokrasi Pancasila. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.